Tema kita pada malam hari ini adalah mengandalkan pimpinan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan pimpinan Tuhan? Karena sudah disampaikan tadi bahwa tahun depan adalah tahun yang penuh dengan misteri. Kita tidak pernah tahu. Kalau saya melihat di video di YouTube, ada hamba Tuhan yang bernubuat tentang nanti beberapa tahun ada apa yang terjadi. Namun ketika saya melihat bahwa mereka dalam nubuatan itu secara umum, berarti masih banyak rahasia yang kita tidak tahu. Amin. Maka itu, daripada itu semua, kita harus mengandalkan pimpinan Tuhan. Semua kita pasti harus dipimpin oleh satu pribadi, tapi pribadi yang paling luar biasa, yang harus kita andalkan, yang terpercaya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan Bapak Ibu dan Saudara, saat ini kita sedang merayakan hari Natal. Natal yaitu Tuhan datang kepada kita. Kalau Tuhan datang kepada kita, otomatis Dia punya rencana yang besar bagi kita. Amin. Tuhan punya rencana. Kalau kita akan melakukan sesuatu pekerjaan, kita akan bertanya-tanya, nanti saya mengerjakannya seperti apa? Kalau kita masuk dalam satu pekerjaan, kita akan bekerja seperti apa? Kalau orang-orang yang dalam persiapan untuk menikah, dia akan berpikir secara luar biasa apa yang nanti dia kerjakan untuk menghidupi keluarganya, apa yang akan dia jalani untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Dulu ketika saya akan menikah, saya berpikir, kalau beta sudah menikah, beta akan kerja apa? Waktu itu beta punya motor, dan sebelum beta menikah, beta sebagai seorang tukang ojek. Jadi beta berpikir, mungkinkah beta akan terus bekerja sebagai tukang ojek? Ataukah karena beta punya motor, jadi beta akan jual ikan? Atau mungkinkah beta akan jualan sayur dan seterusnya? Ada hal-hal yang beta pertanyakan dalam hidup saya. Dalam hidup ini beta bertanya-tanya, dan sudah tentu harus dengan doa. Amin. Semua itu Bapak Ibu dan Saudara tidak akan tercapai kalau kita tidak mengandalkan, kalau kita tidak meminta para pimpinan daripada Tuhan. Amin. Maka kita harus meminta pimpinan daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kita harus mengandalkan pimpinan Tuhan. Karena setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang-orang yang mengandalkan pimpinan Tuhan, dia hidupnya akan, setiap orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan akan dipimpin kepada hidup yang berkelimpahan. Amin. Kita sebagai orang percaya, kalau kita mengandalkan pimpinan Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan memimpin kita kepada hidup yang berkelimpahan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa pelajari tentang bangsa Israel. Mereka ada di bangsa Mesir, kerja paksa. Mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka bekerja keras, tapi mereka tidak menikmati hasil keringat mereka. Mereka bekerja keras, tapi mereka tidak bisa memakan apa yang mereka kerjakan itu. Dan Tuhan datang kepada mereka. Tuhan memimpin mereka dengan mengutus Musa untuk mereka dipimpin pergi ke Kanaan. Dan di sana dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa mereka dibawa kepada tempat yang berlimpah susu dan madu. Amin. Kenapa mereka bisa sampai ke situ? Karena Tuhanlah yang memimpin mereka. Memang Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca dari ayat firman Tuhan dalam Keluaran itu, kita bisa temukan di situ. Memang Tuhan datang berinisiatif untuk memimpin, membawa keluar bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir, pergi ke Kanaan, yang dimana dikatakan bahwa penuh dengan susu dan madu, berlimpah susu dan madu, berlimpah kasih setia Tuhan. Karena di sana mereka bukan hanya beribadah, tapi di situ tempat yang berlimpah susu dan madunya. Tapi dalam perjalanan mereka sering memberontak kepada pemimpin mereka. Mereka sering memberontak kepada Tuhan. Mereka protes kepada Musa, benci kepada Musa, sering memberontak. Mereka itu dikatakan bahwa bangsa yang tegar tengkuk, suka memberontak, suka protes, suka demo kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, memang Tuhan mau membawa kita kepada hidup yang berkelimpahan, tetapi kita harus mengikuti aturan-aturan Tuhan. Kita harus berkorban,
Karena bangsa Israel dituntut untuk mengorbankan rasa nyaman mereka waktu mereka di Mesir. Amin. Mereka harus korbankan tempat tinggal mereka. Saat mereka ada di Mesir, mereka sudah bisa bekerja. Walaupun hanya cukup makan sedikit, mereka harus menderita, tapi mereka merasa nyaman. Kalau kita pelajari, mereka justru merasa nyaman ada di Mesir. Ketika mereka di padang gurun, mereka tidak punya air, mereka tidak punya makan minum, mereka ada di satu tempat di mana mereka akan mati karena di situ tidak ada jalan. Sedangkan musuh mereka ada di belakang, maka mereka protes kepada Musa. Mereka protes, dan Tuhan mau supaya mereka tinggalkan semua itu. Tuhan mau juga kepada kita malam hari ini, supaya kita sebagai orang-orang percaya untuk mencapai hidup yang berkelimpahan harus ada yang dikorbankan. Amin. Kita harus datang kepada Tuhan dan mengorbankan segala sesuatu. Bahkan Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan dengan berkorban. Amin. Membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita membaca firman Tuhan, Alkitab, itu banyak sekali ayat-ayat mengatakan hal yang demikian. Korbankan sesuatu, berikan sesuatu. Amin. Bahkan kita datang beribadah karena saya percaya bahwa kita sudah berkorban. Korbankan waktu, korbankan tenaga, kita korbankan bensin dan seterusnya untuk kita sampai di tempat ini. Dari Talai, dari Lole, dari Buselangga, dari Ombok dan seterusnya, ada yang dikorbankan baru kita sampai di tempat ini. Amin. Tuhan mau supaya kita hidup berkelimpahan, karena itu Dia mau. Dia datang kepada kita untuk memimpin kita keluar. Amin. Jangan mau tinggal di Mesir. Amin. Jangan mau tinggal dalam kekurangan. Jangan mau hidup dalam kekurangan. Minta kepada Tuhan, berikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan memimpin kita, Dia akan membawa kita kepada hidup yang berkelimpahan. Kita hidup berkelimpahan, berkelimpahan sukacita, berkelimpahan damai sejahtera. Amin. Karena pimpinan Tuhan, hamba Abraham mengandalkan pimpinan Tuhan, sekalipun jalannya gelap, dia tidak mengerti, dia tidak tahu, tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, mengandalkan pimpinan Tuhan, maka Tuhan menuntun dia bertemu dengan orang-orang yang baik. Amin. Anak-anak muda yang saya kasihi, hiduplah mengandalkan pimpinan Tuhan, karena Tuhan akan mempertemukan engkau dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Ribka adalah orang yang takut akan Tuhan, keluarganya semuanya takut akan Tuhan. Amin. Dan Tuhan memimpin hamba Abraham sampai ke rumah Ribka untuk dipinang menjadi istri dari Ishak. Amin. Yang di sini kita dapatkan adalah kita sebagai orang percaya mengandalkan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Kita tidak tahu kemana kita pergi. Kita tidak tahu, kita bingung. Tetapi Tuhan memimpin kita tepat kepada orang-orang yang kita butuhkan untuk mendukung. Amin. Tuhan memimpin kita. Kita semua bertemu di sini. Tuhan memimpin saya bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memimpin Bapak Ibu dan Saudara bertemu dengan saya. Tuhan memimpin kita sebagai jemaat Tuhan bertemu dengan Bapak Pendeta. Tuhan memimpin Bapak Pendeta untuk bertemu dengan kita. Dan kita semua adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Kita punya visi yang sama. Amin. Kita akan membangun gereja Tuhan, membangun pelayanan di Rotendao. Kita semua sudah dipimpin oleh Tuhan untuk dipertemukan di sini. Mari kita sama-sama melangkah maju, kita sama-sama berkorban, kita sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus mengandalkan Tuhan, karena kalau Tuhan yang memimpin kita, maka Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan akan memimpin kita kepada damai sejahtera. Kita lihat firman Tuhan Lukas 1 ayat yang ke-78. Lukas 1 ayat yang ke-78. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengerahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Mengerahkan kaki kita artinya memimpin kita kepada damai sejahtera. Haleluya. Hanya Tuhan yang sanggup menuntut kita, memimpin kita kepada damai sejahtera. Kita bisa melihat lagi firman Tuhan, Wahyu 7 ayat yang ke-7.
Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan, memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita mengandalkan pimpinan Tuhan. Mazmur 21. Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang pertama kita bacakan. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang memimpin aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena rahmat-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, mari mengandalkan pimpinan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup memimpin kita kepada jalan yang benar. Hanya Tuhanlah yang sanggup memimpin kita kepada hidup yang berkelimpahan. Hanya Tuhanlah yang sanggup memimpin kita kepada jalan damai sejahtera. Pertama, jangan lagi di hatimu. Percaya kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa, memimpin, menggembalakan, menuntun kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhanlah yang memimpin kita, Bapak Ibu. Mari kita mengandalkan pimpinan Tuhan, supaya Tuhan memimpin kita. Tuhan membawa kita kepada keselamatan. Tuhan memimpin kita kepada keselamatan jiwa. Tuhan membawa kita kepada surga yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.